Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Yuli Sahrina dengan NIM 128610018. Saya merupakan mahasiswi jurusan Administrasi Publik semester 2 di kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind mapping dari hasil wawancara yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Ani Samratul Fungsian. Berikut adalah hasil dokumentasi kegiatan wawancara bersama Ukti Solihati yang merupakan Kismu Lughah atau bidang kebahasaan di MAPK Kota Baru Padang Panjang. Saya mengambil tema memahami perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah adalah karena Al-Quran ini merupakan pedoman umat Islam yang mengandung ajaran, hukum, dan nilai-nilai kehidupan. Memahami isi Al-Quran secara tepat tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan memerlukan pendekatan ilmu seperti tafsir, takwil, dan terjemah. Ketiga pendekatan ini memiliki peran dan kedalaman masing-masing dalam membantu umat memahami pesan-pesan ilahi. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang menyebabkan atau keliru memahami ketiganya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penelusuran pemahaman agar Al-Quran dapat diterjemahkan secara benar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks dan kebutuhan zaman. Perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama adalah tafsir, yaitu penjelasan komprehensif ayat Al-Quran berdasarkan kosakata bahasa Arab, konteks sejarah, asbabun nuzul, hadis, dan pendapat ulama. Dan fokusnya itu pada makna sesuai zaman zamannya. Yang kedua adalah takwil, yaitu pendalaman makna, khususnya untuk ayat-ayat yang tidak bisa dipahami secara literal, mengalihkan makna lahiriah ke batiniah atau simbolik untuk menjaga kesesuaian dengan akidah dan dalil lain. Yang ketiga adalah terjemah, yaitu alih bahasa dari teks bahasa Arab ke bahasa lain tanpa menjelaskan konteks, dan seringkali perlu catatan kaki atau tafsir tambahan agar makna tidak meleset. Selanjutnya, kapan takwil diperlukan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran? Takwil diperlukan ketika makna zahir menimbulkan tashbih atau kesan Allah berupa makhluk. Misalnya dalam Quran Surat Al-Fat ayat 10 yang artinya sesungguhnya tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ayat ini bukan berarti Allah punya tangan fisik, melainkan menunjukkan kekuasaan dan pertolongannya. Lalu ada di Quran Surat Al-A'raf ayat 54 juga menyatakan sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Nah, ini menunjukkan Allah berkuasa penuh atas ciptaannya dengan cara yang tidak bisa kita pahami secara harfiah. Hal ini ditegaskan juga dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4 yang artinya itu, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Dengan takwil, kita memahami makna ayat-ayat ini agar tidak salah sangka dan tetap menjaga keimanan sesuai dengan tauhid. Lalu, apa saja tantangan dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran? Dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah tidaklah mudah. Bahasa Arab Al-Quran kaya makna dan juga struktur. Sementara bahasa lain, satu kata bisa kurang menggambarkan keseluruhan maksud. Contohnya, kata takwa, jika hanya diterjemahkan sebagai takut, tidak mewakili seluruh kandungan makna spiritual dan moralnya. Maka dari itu, diperlukan catatan kaki atau footnote untuk menjelaskan makna suatu kata, karena satu kata dengan konteks yang berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda pula. Dan yang paling penting, harus melibatkan orang-orang yang benar-benar kompeten dalam perkara tafsir ini, yaitu mufasir atau ahli tafsir. Dan yang terakhir, peran tafsir dan takwil di era modern. Tafsir dan takwil sangatlah penting dalam membantu umat memahami Al-Quran secara kontekstual di zaman sekarang. Tafsir membuka konteks sejarah dan pesan moral, sementara takwil melindungi dari kesalahpahaman makna literal, serta membuka interpretasi relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya,
Contohnya, ayat tentang penciptaan berpasang-pasangan, yaitu Quran Surat Az-Zariyat ayat 49, yang tidak hanya bermakna laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga bisa dimaknai sebagai konsep keseimbangan dalam ciptaan Allah, yaitu siang dan malam, positif dan negatif, dan lain sebagainya. Selama itu tidak bertentangan dengan tafsir yang sahih. Nah, pendekatan tafsir dan takwil membantu umat mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran secara bijak, tetapi tetap berpijak pada prinsip dasar Islam dan tidak terlepas dari rujukan para ulama. Kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah memahami Al-Quran secara mendalam tidak cukup hanya melalui terjemahan literal. Diperlukan tafsir untuk menjelaskan makna berdasarkan konteks sejarah, bahasa, dan pendapat para ulama, serta takwil untuk memahami ayat-ayat yang tidak bisa dimaknai secara harfiah agar tidak menyimpang dari prinsip tauhid. Penerjemahan Al-Quran juga memiliki tantangan tersendiri karena kekayaan makna bahasa Arab seringkali tidak bisa diterjemahkan secara utuh ke dalam bahasa lain. Oleh karena itu, diperlukan catatan tambahan dan bimbingan dari ahli tafsir, yaitu mufassir, agar makna tidak meleset. Di era modern, tafsir dan takwil memainkan peran penting dalam menjembatani ajaran Al-Quran dengan realitas zaman, termasuk dalam isu sosial, etika, teknologi, lingkungan. Nah, melalui pendekatan yang tepat, ajaran Al-Quran tetap relevan, hidup, dan adaptif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Yuk pahami kembali apa perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.